fasilitasi ya, program studi untuk mendapatkan akreditasi internasional. Kemudian yang kedua adalah diseminasi percepatan akreditasi prodi perguruan tinggi keagamaan Islam. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama yang kita takdimi bersama beliau pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang terhormat Bapak Rektor beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Nurul Jadid, Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Universitas Nurul Jadid, Bapak Ibu Kaprodi, serta semua peserta pada kegiatan virtual meeting kali ini. Marilah kita buka pertemuan kali ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu peserta, ini ada agenda ya, sesuai dengan undangan ada 2 agenda yang akan dipresentasikan pada pertemuan virtual kali ini. Untuk diseminasi pertama yaitu diseminasi workshop ketiga berkaitan dengan hibah program fasilitasi prodi untuk mendapatkan akreditasi internasional tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Furqon selaku Kepala LPPM. Kemudian diseminasi kedua mengenai percepatan akreditasi prodi perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fawaid ya, selaku Dekan FAI. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung akan mengikuti paparan pertama, yakni diseminasi workshop ketiga hibah ya, pada program fasilitasi prodi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Furqon MKom selaku Kepala LPPM. Pada beliau kami persilahkan. Baik, suara saya terdengar Pak berarti ya? Dengar Pak. Ya, oke baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu secara daring dalam kegiatan diseminasi, beberapa kegiatan sebetulnya. Jadi kegiatan diseminasi ini memang kami agendakan pertama untuk memberi informasi mengulang kembali informasi yang didapat oleh peserta kegiatan. Makanya ada 2 sebetulnya di workshop AI atau akreditasi internasional ini sudah workshop ketiga gitu ya. Workshop pertama dan kedua itu kami diseminasikan kepada workshop pertama kepada tim prodi ya, karena tahun ini informatika yang dapat jatah BIMTEK untuk persiapan akreditasi internasional, maka kami workshopkan kepada pihak fakultas dan juga prodi dan juga kepada tim perumus kurikulum. Kemudian workshop kedua kemarin karena berkaitan dengan UB, maka dipaparkan kepada pimpinan, kemudian kepada lembaga, salah satunya lembaga pengembangan inovasi dan pembelajaran atau LPIP, terutama dalam hal kurikulum, memastikan kurikulum UNUJA itu sudah berbasis OBE dan juga sesuai dengan skema yang dibutuhkan nanti ketika akreditasi internasional. Gitu, Bapak. Nah, saya share screen dulu, Bapak Ibu, mungkin sebagai pengantar, begitu ya. Jadi di tahun ini, di tahun 2023, UNUJA itu mendapatkan bantuan fasilitasi, begitu ya. Jadi bantuan fasilitasi terkait dengan prodi, fasilitas prodi akreditasi internasional. Nah, jadi sebagai persiapan untuk akreditasi internasional. Yang kami ajukan memang pada tahun ini adalah informatika. Ya, jadi satu prodi itu diajukan untuk dilakukan fasilitasi prodi. Nah, harapannya nanti dari satu prodi itu, prodi lain juga bisa mempersiapkan. Karena memang kalau di akreditasi internasional, Bapak Ibu, berbeda skemanya dengan
nasional ya. Kalau nasional kita ketahui ada 9 kriteria. Kalau di akreditasi atau AI, akreditasi internasional nanti berbeda-beda kriterianya. Ada yang hanya 4, ada hanya 3, ada yang 6, dan semacamnya. Sesuai dengan lembaga atau agensi yang akan kita tuju. Atau sebagai lembaga yang sudah sesuai dengan kementerian Permendikbud begitu ya. Jadi sesuai dengan surat Permendikbud nomor 53 ya. Nah, ini beberapa panduan sebetulnya ya, untuk tim yang akan difasilitasi. Sebetulnya dalam kegiatan fasilitasi itu memang diarahkan untuk memilih beberapa akreditasi yang akan diikuti begitu ya. Jadi badan-badan akreditasi internasional yang akan diikuti, misalkan seperti ASIIN, Accreditation Agency of Study Program of Engineering, Informatics, dan Natur Matematik, yang ini basisnya di Eropa, yaitu di Jerman. Kemudian ada IABE, itu yang ini yang ada di Indonesia begitu ya, dan sudah terdaftar dalam Washington Accord atau Seoul Accord pada beberapa tahun terakhir begitu ya. Nah, kemudian ada FIBA-A. Jadi kalau FIBA-A ini di Foundation International Business Administration Accreditation, ada ASCBS, ada juga ASQUIN. Nah, biasanya beberapa mitra atau prodi yang akan mengajukan diminta untuk memilih begitu ya, memilih kira-kira ke badan akreditasi apa yang akan dituju begitu. Nah, kemungkinan besar kami coba skemakan kalau informatika itu di ASIIN gitu. Nah, nanti mungkin kalau di prodi-prodi Bapak Ibu masih relevan, maka nanti boleh ke ASIIN atau ke beberapa lembaga akreditasi yang ada di sini lah, gitu. Karena banyak begitu ya. Kemudian ini sebagai pengantar saja sebetulnya. Nah ini biasanya ada beberapa. Nah, di kegiatan ini ada beberapa workshop, seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi workshopnya adalah workshop 1 sampai workshop 6, yang itu melibatkan mitra, dan ada juga yang melibatkan fasilitator. Nah, dalam hal ini fasilitator dalam kegiatan workshop atau BIMTEK ini adalah ITS. Jadi ITS selama sudah 3 kali workshop sebagai fasilitator mendampingi ada sekitar 25 prodi ya, se-Indonesia yang didampingi dalam hal persiapan begitu ya. Jadi persiapan untuk akreditasi internasional. Nah, mungkin saya langsung ke bagian ini. Barangkali di indikator keberhasilan biasanya ini yang dimunculkan. Jadi indikator dari kegiatan fasilitasi ya. Jadi ada IKU 1 begitu ya, berarti karena berkaitan dengan kurikulum. IKU 2 itu di sini masih di kurikulum tapi penerapan lebih detail. Kemudian IKU 3 ke SAR, kemudian IKT, gitu. Ada IKT yang bisa ditentukan oleh fasilitator gitu. Kemudian saya mungkin tidak saya presentasikan semua yang ini. Nah, ini kemarin di workshop pertama. Jadi di workshop pertama memang diberikan informasi terkait dengan paradigma tentang AI begitu ya, atau OBE, kemudian beberapa ini workshop pertama kemarin. Jadi beberapa kriteria Badan Akreditasi Internasional, kemudian sesuai dengan Kepmen 83 ya, nomor 2020. Kemudian workshop kedua itu berfokus kepada manajemen informasi, termasuk juga bagaimana menilai bahwa OBE itu bisa diukur dari CPL ke CPMK-nya sampai dengan ke sub CPMK dan semacamnya. Kemarin sudah kami sosialisasikan atau diseminasikan kepada LPIP bagaimana memonitoring kurikulum yang sudah dibuat prodi sampai dengan mengukur capaian prodi begitu. Karena berbeda Bapak Ibu, kalau kita tidak menggunakan UBE biasanya ya asesmennya ya biasanya tugas kemudian UTS, kemudian UAS begitu. Tapi kalau UBE nanti sesuai dengan keterkaitan antara CPMK dan CPL dan CPMK-nya. Nanti ada bobot-bobot dan semacamnya. Saya kira di prodi akan lebih paham begitu karena sudah dilatih oleh lembaga LPIP. Kemudian di workshop ketiga kemarin ini sudah mensinkronkan prinsip PPEPP dalam SPMI gitu ya. Nah, dalam mendukung SPME begitu ya. Nah, ini sampai di
workshop ketiga. Nah, workshop keempat nanti lebih banyak kepada telaah luaran dari 3 workshop tadi, biasanya ditelaah oleh tim fasilitator sampai di akhir November, betulnya di akhir November, bahwa oh ini sudah siap untuk dilakukan pengajuan untuk akreditasinya dan yang lain. Oke, baik, itu sebagai pengantar saya kira. Nah, hari ini saya coba paparkan yang yang ASIIN gitu ya. Sebetulnya ada berapa kemarin Pak? 3 ya. Ada ASIIN, ada IABE, dan ada FIBA. Cuman karena materinya belum di-share oleh fasilitator, kami sampaikan saja yang ini, yang ASIIN gitu ya. Jadi yang penyusunan dokumen SAR untuk pemenuhan kriteria ASIIN. Jadi SAR ini Self Assessment Report begitu ya. Kalau ASIIN namanya SAR, kalau FIBA namanya SER begitu ya. Jadi akan berbeda-beda. Nah, untuk yang ASIIN, Bapak Ibu itu akreditasinya sesuai dengan SSC-nya. Ya, jadi namanya kalau ketika mengajukan proposal kepada ASIIN, biasanya Bapak Ibu diminta untuk menentukan subject specification kriteria atau SSC begitu. Ada yang medical engineering atau process engineering, dan biasanya di ASIIN itu berbasis cluster. Jadi misalkan yang masih satu rumpun keilmuan, misalkan. Nanti mungkin ada contoh yang di ITS. Gitu. Kemudian ada electrical engineering atau informatika, information technology, gitu ya. Mungkin poin kedua ini, SCC kedua bisa relevan kepada di teknik ya. Jadi yang di teknik, kemudian ada civil engineering, kemudian ada informatik dan computer science juga ini masih relevan yang informatika. Kemudian ada physical technology, material dan proses, ada industrial engineering, ada bisnis informatik, sampai dengan medics. Nah, medik barangkali nanti bisa di teman-teman di FKAS begitu ya. Coba nanti bisa dipelajari untuk SSC-nya. Ada matematik juga dan hal yang lain. Jadi ada sekitar 14 Bapak Ibu. Di mana SSC di ASIIN itu ada 14 yang bisa diajukan. Di luar ini tidak bisa Bapak Ibu. Misalkan di luar 14 ini maka ASIIN tidak menerima begitu karena sudah menentukan cakupannya. Nah, kemudian ini untuk yang per cluster. Misalkan ini dibuat per cluster, maka contoh misalkan prevensi dan nurse, ya ini nurse ya mungkin ya. Kalau di kesehatan itu di cluster science ya, lab science. Kemudian ada aquaculture dan food science dan teknologi, nanti bisa di cluster menjadi agriculture, kemudian earth science dan lab arsitektur. Kemudian ini medical engineering dan naval. Jadi nanti biasanya mengcluster. Jadi di-cluster oleh pihak agensinya begitu ya ketika diajukan. Kadang ketika diajukan maka tidak satu cluster, maka harus membuat SSC yang berbeda pula. Kemudian untuk keputusan akreditasi untuk di ASIIN itu ada beberapa keputusan. Yang pertama, akreditasi tanpa syarat. Nah, dalam artian full accreditation. Nah, berarti apa? Akreditasi berlaku selama 5 tahun. Berarti misalkan 2023 sampai 2027. Berarti tanpa syarat. Ya. Jadi kalau kayak skripsi tanpa syarat, revisi ujian lulus tanpa syarat, akreditasi tanpa syarat, yaitu full accreditation. Ada juga akreditasi bersyarat. Nah, bersyarat, persyaratan, dan rekomendasi. Nah, biasanya untuk akreditasi bersyarat ini, akreditasi awal terbatas hanya 1 tahun saja. Jadi diberikan masa akreditasi 1 tahun, kemudian dapat diperpanjang hingga 5 tahun setelah memenuhi persyaratan. Jadi selama 1 tahun itu, biasanya akan dipantau atau dilakukan surveillance. Kemudian kalau memang sudah tertutup semua rekomendasinya, yang diberikan rekomendasinya, maka nanti akan memenuhi syarat 5 tahun begitu. Ada juga keputusan penangguhan proses akreditasi ya, dengan kondisi hingga 18 bulan. Berarti kalau 18 bulan 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Proses akan dilakukan kembali setelah persyaratan terpenuhi. Jadi dalam artian bahwa ketika diajukan penangguhan itu berarti apa? Ya belum berhak untuk dilakukan proses asesmen begitu ya, sehingga
pihak mitra atau pihak PT atau prodi diberikan kesempatan 1,5 tahun untuk melakukan atau memenuhi persyaratan yang diminta. Dan yang terakhir tidak terakreditasi. Nah, Ban PT tahun ini sesuai dengan Permendikbud nomor 53 itu sudah mengadopsi akreditasi internasional kan. Jadi kalau tidak terakreditasi dan terakreditasi begitu ya. Ya, sudah mulai mengarah ke sana, sudah mulai mengakomodir beberapa keputusan akreditasi gitu. Nah, ini untuk yang seperti program studi electrical engineering, kemudian computer engineering dan biomedik engineering. Nah, nanti ini masuk di SSC 2 begitu ya. Jadi kalau dilihat kan berarti apa? Biomedik, komputer sama electrical. Nah, ini bisa dijadikan satu klaster ya, yaitu adalah electrical atau information technology. Nah, masuk SSC 2 begitu. Nah, sehingga ketika mengajukan, maka mengajukan secara bersama-sama. Ya, mengajukan secara bersama-sama, tapi nanti dalam satu SAR perlu ditulis sesuai dengan prodinya masing-masing. Gitu. Nah, ini untuk yang ASIIN ya. Jadi nanti akan diklaster biasanya, diklaster oleh pihak ASIIN sesuai dengan kompetensinya, kemudian juga subjek karyanya. Nah, ini contoh di akreditasi ya, akreditasi. Misalkan di sini yang punya ITS ini dia ada intelijen biomedikal, ada instrumensial, ada juga medical informatik. Nah, ini dalam satu ini ya, satu rumpun begitu ya, satu klaster begitu ya, satu klaster. Dan itu diberikan ini berapa ini? Berarti 21 sampai dengan 23. Nah, ini berarti berapa tahun ini? 3 tahun ya, 3 tahun atau 4 tahunan ya. Nah, kalau ini 21 sampai dengan 27, berarti kan 5 tahun full accreditation gitu ya. Jadi full accreditation. Ini 13 Januari ya. Jadi 1 tahun kemudian berarti ini masuk yang ada penangguhan ya, ada penangguhan kemudian dilakukan perbaikan maka muncul 5 tahun berikutnya. Nah, ini contoh yang dilakukan oleh ITS sebetulnya. Jadi pada tahun 2021 itu karena berbasis audit online dan programnya nanti ada beberapa program yang diajukan, program studinya yaitu electrical engineering, ada komputer, ada medical. Ini dalam satu klaster. Kalau tadi disebut ada SSC 202 dengan asesornya lah, peer groupnya itu beberapa profesor ini. Dan juga biasanya kalau ASIIN itu selain melibatkan pihak agensi ASIIN, melibatkan pihak industri. Nah, dalam ini satu ini maksimal ini dari Siemens, yaitu dari praktisi, ya, praktisi dari industri, gitu ya. Kemudian selain praktisi, dia juga melibatkan student member, ya, jadi mahasiswa, ya, mahasiswa yang sebagai asesornya, begitu ya. Jadi sebagai asesornya dia juga akan melibatkan mahasiswa. Ya, kalau di Indonesia mungkin asesornya sudah ditetapkan, tapi kalau di AI selain dari agensinya itu juga melibatkan praktisi dan juga student member yang sudah ditentukan. Misalkan kalau semuanya berkaitan dengan engineering, maka nanti diambil di salah satu universitas yang ditunjuk dan ditentukan sebagai asesor. Nah, ini sebagai informasi saja, saya pikir asesor di beberapa yang dialami ITS ya, dari Prof. Elman, kemudian juga ada Force Gilbert, yang ini untuk yang dari SIN juga, yang ini yang dari Siemens, ya, yang dari Siemens berarti yang praktisi yang dari Siemens, yang student tidak ditampilkan. Nah, kemudian di ITS itu sebetulnya kalau saya tanyakan kemarin, gimana untuk SPM-nya ITS? SPM ITS itu tidak banyak-banyak, dia hanya memiliki 8 standar begitu ya. 8 standar dan itu disesuaikan dengan akreditasi internasional ternyata. Nah, jadi apa yang menjadi syarat akreditasi internasional itu aja yang jadikan standar begitu. Kemudian sempat kami tanyakan gimana untuk mengakomodir 24 standar itu. Nah, indikator-indikator yang sesuai itu dimasukkan di standar yang di 8 standar itu. Nah, sehingga ITS menetapkan bahwa
sangat penting peran SPMI itu untuk mendukung SPME. Jadi kalau Bapak Ibu di Unuja masih leha-leha dengan adanya SPMI, maka ya nanti akan kelihatan di SPMI-nya begitu. Jadi tidak mempersiapkan secara matang dan semacamnya, ya hanya sekedar adanya saja, ya kelihatan begitu. Tapi kalau sudah membiasakan SPMI itu di tingkat internal, ya karena memang beberapa skema atau beberapa indikator itu kita ya, tentu diakomodir dari kebutuhan akreditasi internasional begitu ya. Nah, sehingga di sini akreditasi internasional membutuhkan persiapan yang panjang sehingga perlu peran SPMI tadi. Jadi makanya ketika akreditasi internasional itu salah satu poin persyaratan wajib akreditasinya, maka Pak sudah melaksanakan SPME gitu. Melaksanakan SPME, dan itu sudah ketika sudah itu memenuhi minimal 2.0, maka sudah berhak terakreditasi gitu ya. Oke. Nah, untuk ASIIN ini ada 6 kriteria sebelum berubah. Nah, pada tahun 2021 berubah Bapak Ibu menjadi 5 begitu. 5 dalam artian ada penggabungan 2 kriteria yang digabung menjadi 1 gitu ya. Ya. Jadi di ASIN itu ada 6 kriteria. Yang pertama ada degree program. Ya, degree program di sini ada konsep, konten dan implementation. Biasanya ini berkaitan dengan kurikulum Bapak Ibu. Ya, jadi kurikulum harus berbasis OBE begitu. Kalau agensi yang di Eropa itu biasanya dia berbasis OBE Bapak Ibu. Jadi berbasis OBE. Jadi apa? Outcome based education begitu. Tapi biasanya kalau yang berbasis di Amerika itu biasanya produk gitu ya. Ada istilahnya apa ya kemarin? Ya ada OBE, ada ya. Nah, ada juga degree program, misalkan struktur, metode, dan implementasinya. Nah, ini 1-2 ini biasanya itu diambil dari kurikulum, Bapak Ibu. Kurikulum yang berbasis UPE. Nah, sehingga kalau di tes itu mereka punya sebuah sistem yang itu setiap departemen atau semua prodi itu sudah bisa mengukur CPL apa yang ada di kurikulumnya dan CPMK apa yang muncul. Mereka bisa menilai dan per mahasiswa begitu. Nah, hal tersebut sudah kami sampaikan sebetulnya ke pihak yang menangani tentang kurikulum LPIP. Ini formulanya mungkin bisa juga diadopsi lah, walaupun tidak 100%, kita sudah memulai bagaimana cara mengukur CPL sampai dengan keterkaitan dengan CPMK dan sub CPMK-nya. Kemudian kriteria ketiga ini ada exam, sistem, konsep, dan organization. Kriteria keempat ini resource, ya berarti dosen, kemudian tendik, ya dan yang lainnya. Kemudian ada transparan dan dokumentasi, dan yang terakhir biasanya apa? SPMI begitu ya, quality management gitu ya, quality assessment dan development-nya. Nah, jadi di kereta ASIN itu ada 6 kriteria Bapak Ibu yang akan diminta sesuai dengan isi dari SAR-nya ya. Nah, update tahun 2021, nah, kriteria yang kedua ini tidak ada, tapi dimasukkan sebetulnya menjadi 1 di kriteria pertama. Gitu. Informasi yang kami peroleh dari fasilitator. Gitu. Sehingga ada 5 kriteria sebetulnya. 5 kriteria yang memang dibutuhkan ketika prodi itu akan mengajukan akreditasi internasional ke ASIIN. Gitu. Oke. Nah, beberapa daftar istilah ini biasanya muncul karena di Indonesia dengan di akreditasi internasional itu berbeda, maka perlu ada penyeragaman, perlu penyamaan persepsi Bapak Ibu. Jadi kalau semuanya di SAR itu ada namanya PLO, PLO itu kalau di kita, kalau di nasional itu adalah CPL Bapak Ibu, capaian pembelajaran lulusan. Jadi di dokumen SAR namanya PLO berarti Program Learning Outcome. Itu sama dengan CPL. Kemudian di SAR juga ada Course Learning Outcome atau CLO. Maka kalau di kita itu namanya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Gitu ya. Kemudian kalau sub CPMK, ya, kemampuan pada tiap tahap pembelajaran ini, kalau di dokumen SAR-nya itu biasanya dinamakan LLO, Lesson Learning Outcome, begitu. Nah, kemudian kalau kita kan menganut KKNI. Nah, jadi kalau di kurikulum kita itu
sesuai dengan peraturan pemerintah itu harus KKNI level 6 misalkan, kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Maka kalau di mana di AC atau di agensi AI itu ada namanya dinamakan sebagai Indonesian Qualification Framework atau IQF. Ada juga tujuan pendidikan prodi. Ya, tujuan pendidikan prodi. Jadi kalau prodi punya visi keilmuan, maka tujuan pendidikan prodinya apa? Maka itu dinamakan dengan program Education Objective atau PEO. Kemudian ada SKS, kita menganut SKS, Satuan Kredit Semester. Kalau di ASIN itu ICTS Bapak Ibu, atau Credit Point ICTS, European Credit Transfer System. Selalu pakai satuan ICTS di SAR begitu. Nah, dalam SKS dan ICTS ini kemarin pengalaman ITS itu kalau di Indonesia sarjana itu 144 SKS, ketika dikonversi ke ICTS itu tidak sampai Bapak Ibu, tidak sampai sekian berapa ribu jam gitu. Maka pengalaman ITS dari 144 itu minimal harus 150 Bapak Ibu. 150 itu dengan tambahan apa? Dengan tambahan kegiatan-kegiatan apa kemarin Mbak Budi? Ini ya, kurikuler ya, kurikuler ya, SKPI itu juga di SKS kan misalkan. Sehingga muncul 150 SKS begitu ketika dicetaskan. Nah, makanya nanti mungkin perlu dilihat kembali kurikulum Bapak Ibu ketika akan diajukan kepada akreditasi internasional. Jadi harus memenuhi ECTS. Ada sekitar 6.000 atau 7.000, 6.000, 7.000 jam begitu ya. Gitu. Kemudian ada MK wajib. Ya, MK wajib. Maka di Inggrisnya nanti ada Opportunity Cost, ada juga MK pilihan, Electoral Cost, ada juga MK penggayaan itu Supplement Cost. Nah, ini beberapa penyamaan persepsi ketika Bapak Ibu akan menggarap SAR dari prodi masing-masing. Nah, education goal atau tujuan dari pembelajaran itu, nah di sini kurikulum disusun berdasarkan tentu apa capaian outcome yang diinginkan oleh masing-masing prodi, gitu ya. Nah, kemudian PEO tadi program education outcome, ya, program education outcome atau tadi kita sebut sebagai CPL tadi, capaian yang diinginkan ketika lulus setelah bekerja 3-5 tahun setelah lulusan. Kemudian ada juga PLO yang diinginkan tepat ketika lulus, ya, ketika join bekerja gitu ya. Jadi prinsip kurikulum yang dilaksanakan dalam akreditasi internasional itu dia berbasis OBE, kemudian mata kuliah dalam kurikulum disusun sehingga mahasiswa ketika lulus semua indikator yang tercantum pada PLO dapat tercapai. Ya, jadi dia akan mengecek sampai capaian dari capaian pembelajaran lulusan CPMK sampai dengan profil lulusannya apakah sudah betul-betul diinikan. Nah, kemudian penyusunan kurikulum sebaiknya juga melibatkan internal dan eksternal. Nah, ini saya kira sama ya. Kalau di kebutuhan akreditasi internasional itu kurikulum harus melibatkan stakeholder internal, eksternal. Misalkan penyusunan kurikulum tahun 18 selain dosen, teknik juga melibatkan mahasiswa, alumni, partner dari industri, akademisi. Nah, saya kira nanti juga perlu dituliskan di dokumen kurikulum Bapak Ibu ketika pemutakhiran kurikulum itu pihak-pihak siapa saja yang terlibat begitu. Nah, saya kira Unija sudah punya template untuk kurikulum itu, penyusunan kurikulum. Nah, itu biasanya akan menjadi dasar ketika nanti mengecek di beberapa kriteria satu, terutama kriteria satu ya di bagian ASIN itu. Nah, ini beberapa referensinya saya kira. Nah, ini berbicara standar satu Bapak Ibu. Jadi tadi kan ada 6 ya, kemudian di tahun 2021 itu terupdate menjadi 5 gitu ya, jadi 5. Di standar satu ini atau kriteria satu itu dia berupa degree program, konsep, konten dan juga implementasinya. Nah, ada 1.1 yaitu berbicara tentang objective learning outcome of degree program. Nah, nanti berbicara objektifnya, learning outcome-nya dan qualification profil ya. Ya, profil lulusan. Nanti akan kemudian titel dari degree programnya. Kemudian kriteria 1.3 kurikulum. Kriteria 1.4 admission requirement ya. Sampai dengan 1.6 workload dan juga teaching metodologi ya, metode pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, ini kan semuanya ada di kurikulum sebetulnya.
kurikulum, dan kalau kurikulum yang lengkap mestinya ya sudah tersedia RPS-nya begitu ya. RPS sebagai rujukan dari masing-masing dosen gitu ya. Nah, nah ini kriteria titik satu apa kriteria 1.1 tadi ya. Jadi biasanya apa? Lebih kepada eh, dan bisa diakses publik Bapak Ibu. Jadi kurikulumnya itu bisa diakses secara publik ya, accessible of the public gitu. Nah, ya jadi Bapak Ibu nanti bisa ini barangkali bisa ngecek juga klasifikasi profesional yang akan diinginkan. Oke, kemudian kalau di objektif itu berisi beberapa penjelasan tentang academic staff, alumni, kemudian stakeholder yang terlibat dalam proses formulasi PO. Jadi perancangan tadi ya, apa eh, capaian profil lulusan gitu ya. Jadi pihak internal dan eksternal itu. Kemudian juga disebut tujuan pendidikan. Nah, jadi ada tujuan pendidikan atau PO-nya, diberi link website PO-nya. Kemudian ada matrik CPL dengan CPMK gitu ya. Jadi di dokumen kurikulum. Kemudian disebutkan juga objek yang searah dengan visi prodi, visi-visi yang tidak disebutkan dan juga link websitenya gitu ya. Nah, di dokumen kurikulum berarti nanti ya saya kira sudah ada di beberapa kurikulum yang disusun itu matrik PLO dan PO gitu ya. Nah, jadi CPL dan CPMK yang tujuan ini tujuan ya. Jadi tujuan dari pendidikan prodinya. Nah, ini untuk yang learning outcome ya. Jadi learning outcome nanti yang saya kira di beberapa kurikulum prodi sudah terakomodir itu, misalkan ada visi misi, kemudian ada program PO-nya, kemudian ada student outcome, learning outcome, kurikulum. Nah, jadi didukung oleh beberapa keterlibatan beberapa pihak internal dan eksternal tadi. Ya. Jadi nanti dijelaskan beberapa yang terlibat gitu ya dalam keterkaitan penyusunan kurikulum dan yang lainnya. Nah, di learning outcome nanti dijelaskan mengapa prodi relevan. Nah, jadi kenapa prodi ini relevan dengan SSC yang dituju misalkan. Jadi kan skema SSC 2 itu kan electrical dan engineering ya. Nah, maka mungkin perlu dijelaskan di bagian 1.2. Kemudian dijelaskan juga matrik PLO dan tabel tidak perlu ditampilkan karena terlalu panjang. Ada batasan Bapak Ibu, ada batasan kalau tidak salah 100, maksimal 100 halaman begitu ya. Ada maksimal 100 halaman dari kegiatan. Kalau lebih dari itu biasanya ditolak gitu ya. Ditolak oleh agensi yang dari ASIIN begitu ya. Jadi ditampilkan gambar banyak, dianalisis saja dan diambil kesimpulan gitu ya. Disitasi bahwa matrik ada di dokumen kurikulum ya pada tabel sekian dan sekian. Kemudian juga bisa dijelaskan dengan menggunakan matrik PLO, kemudian dijelaskan relevan dan perbedaan DSC yang berdekatan. Jadi ya, jadi berupa menganalisa kenapa prodi ini masuk di SCC sekian, kemudian kerelevanan dan perbedaan antara SCC yang berdekatan dengan prodi yang akan dituju gitu. Nah, termasuk juga hampir sama pada sebelumnya dijelaskan melalui diagram berita acara juga dalam evidence sosial PLO juga. Kemudian juga dijelaskan LO diverifikasi misalkan setiap 5 tahun sekali karena merupakan bagian dari redesign kurikulum yang juga dilakukan. Biasanya akan di cross check perbedaan kurikulum 5 tahun sebelumnya. Misalkan kalau kurikulumnya 18 sampai 22 dengan 22 27 maka nanti akan di cross. Apa perbedaannya? Maka Bapak Ibu bisa buatkan semacam bagannya barangkali. Apa yang perbedaan antara kurikulum 18 22 dengan 22 27. Itu apa perbedaannya? Nanti bisa dilihat perbedaan. Tentu kan ada perbedaan setelah dilakukan pemutakhiran. Gitu. Nah, kemudian dijelaskan berapa persentase. Ya, jadi persentase dari graduate in accord the expected juga persentase untuk pekerjaan lain diambil dari terser study gitu ya. Jadi pekerjaan yang relevan dengan prodinya kiranya. Jadi kemudian analisis dari pekerjaan pertama, kemudian ada first job sector, ada kemudian waktu tunggu dari
pekerjaan. Nah, ini semuanya di Tracer Study, Bapak Ibu, di Tracer Study. Kemudian jangan lupa open access, Bapak Ibu. Jadi open access itu dalam artian Bapak bisa diakses oleh siapa saja. Di website sebaiknya ditaruh di websitenya Form Questionnaire Alumni begitu, dan bisa diakses oleh siapa saja. Nah, kalau di agensi rata-rata tidak menggunakan by system kayak Sabtu. Dia ngirimkan ke email Bapak Ibu. Di email, dan biasanya dibalas pun di email begitu. Dan harus sesuai dengan template yang sudah ditetapkan sesuai dengan SCC yang sudah dibuatkan. Gitu. Kemudian ada permintaan pasar, lulusan yang memiliki kompetensi yang ditunjukkan memungkinkan lulusan bekerja sesuai dengan kualifikasinya. Kemudian ada data survei konkret permintaan pasar terhadap tenaga kerja lulusan begitu ya. Jadi beri link website ke form questionnaire atau pengguna lulusan. Nah, maka dicantumkan saya kira harus secara publik di apa diakses secara publik gitu. Nah, ini misalkan beberapa website yang bisa sehingga ketika prodi itu harus meng-share beberapa dokumen publiknya, biasanya memanfaatkan website, ya website dari prodinya. Misalkan sertifikat akreditasi BAN PT-nya, ada juga program education objektifnya, dokumen kurikulum, visi misi prodi, CPL, dokumen ini SK Advisor Board. Kemarin itu SK Advisor Board ini sebetulnya ini ya sebagai eh, sebagai kayak tim penasehat gitu ya. Jadi karena di situ harus itu di SK Bapak Ibu, di SK. Jadi ada beberapa advisory board itu, jadi dia sebagai tim pertimbangan lah kira-kira begitu ya. Tim pertimbangan di prodi dalam kurikulum itu melibatkan beberapa pihak internal dan eksternal. Bapak Ibu. Ya, jadi di SK cukup di SK dekan misalkan begitu. Kemudian poster kegiatan advisory board-nya apa, hasil tracer study, kemudian form questionnaire alumni dan juga hal-hal yang lainnya. Nah, ada beberapa agensi akreditasi nasional yang memang harus mensyaratkan terakreditasi nasional, Bapak Ibu. Jadi kalau di Eropa, basisnya di Eropa itu tidak ini harus terakreditasi internasional. Jadi harus terakreditasi internasional. Tapi kalau mohon maaf, yang di Amerika itu, yang berbasis di Amerika, itu tidak mempertimbangkan dia terakreditasi nasional atau tidak, gitu ya, tidak mempertimbangkan. Jadi ketika dia tidak terakreditasi nasional, maka boleh saja mengajukan. Tapi kalau di berbasis Eropa, si ASI ini atau IABET itu, maka harus minimal terakreditasi nasional baik, begitu ya, terakreditasi nasional baik. Jadi kalau sudah terakreditasi nasional baik, sudah cukup untuk mengajukan, tidak ada syarat untuk harus mengajukan ke ini. Nah, ini untuk yang titel. Nah, titel dari degree program. Nah, dijelaskan nama prodi berdasarkan nama prodinya sesuai dengan PO dan PLO-nya, kemudian ditunjukkan domain websitenya, misalkan unuja.ac.id atau prodi prodi misalkan FT, atau mungkin kalau ada prodi berarti YF, ft.unuja.ac.id, yang juga mengandung unsur yang bersesuai, ditunjukkan contoh ijazah mahasiswa versi Inggris dan versi bahasa Indonesianya. Gitu. Nah, nanti biasanya penanaman prodi, Bapak Ibu bisa ngecek di Kementerian ini, peraturan nomor sekian 257 ini ya, penanaman prodi, titel prodinya gitu ya. Jadi jangan sampai salah dengan menambahkan prodinya. Nah, kurikulum, nah tentu karena kurikulum ya, maka biasanya di beberapa highlight ini yang biasanya yang ditekankan pada ITS begitu ya. Jadi bagaimana modul itu menjelaskan tentang learning outcome-nya, kemudian ada intensif dari program, integrated dari programnya juga, kemudian juga dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Ya, kontennya, kemudian juga struktur dari programnya. Ya. Nah, itu semuanya ada di kurikulum saya kira. Jadi kurikulum kalau sudah berbasis KKNI, tinggal nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan dari dokumen SAR-nya Bapak Ibu. Contoh seperti tadi ICTS. Kalau SKS di sini ada ICTS, maka harus disesuaikan. Harus dilakukan modifikasi begitu Bapak Ibu. Nah, termasuk student mobility Bapak Ibu. Student mobility. Jadi mahasiswa yang melakukan
misalkan pertukaran atau mungkin ya semacam kalau di MBKM itu pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, atau mungkin ada yang namanya pertukaran mahasiswa ke luar negeri dan yang lainnya gitu. Nah, ini pertimbangkan student mobility itu approval di framework gitu ya. Jadi dan di juga visi. Kemudian di kurikulum juga periodic review of curriculum. Jadi seberapa periode periode mereview kurikulum itu dilakukan ya oleh prodi gitu. Ya minimal kan 5 tahun sekali, 4-5 tahun sekali, maka Bapak Ibu bisa tentukan. Dan itu muncul biasanya di dokumen kurikulum Bapak Ibu kan, gitu. Ceritakan di sana. Nah, kemudian selain itu dijelaskan bahwa kurikulum telah menerapkan UBE sejak semester ini sampai tahun sini. Misalkan kalau di salah satu prodi Unja, kurikulumnya sudah semester eh, ganjil atau semester 1 tahun akademik berapa kalau Unja berdiri itu berarti 2017-18 misalkan begitu, maka disebutkan. Atau mungkin baru berlaku ya berarti semester ganjil tahun akademik 22-23 gitu. Kemudian penjelasan kurikulum yang mendukung mahasiswa mencapai CPL untuk mendapatkan gelar. Jadi dijelaskan kurikulum ini mendukung mendapatkan gelarnya, kemudian dijelaskan juga PLO secara sistematis terkait dengan individual modul atau MK, ada data matrik MK ke beban CPL, yang itu juga terlampir di dokumen kurikulum. Ada juga dijelaskan belum taksonominya. Ya, belum taksonominya dijelaskan. Misalkan ini di level berapa dan di level berapa, ditampilkan diagramnya, kemudian juga ditampilkan tabel data kurikulum semester 1 sampai semester 8 tentunya. Ada juga mungkin MK spesialisasi, serta konversi ke ICTS tadi. Ya, ICTS. Jadi dikonversinya ke berapa dan data berupa tabel, mapping MK, maka ditunjuk pada link website. Gitu. Jadi kalau berupa tabel dan mapping, maka mungkin bisa dilingkan ke website masing-masing prodi atau UPPS yang akan mengajukan gitu. Nah, ini beberapa grading question-nya. Misalkan how does curriculum to single module, kemudian yang di highlight ini Bapak Ibu yang mungkin menjadi poin-poin penting begitu ya ketika dilakukan pemecahan kurikulum dan yang lainnya. Kemudian eh, mahasiswa itu akan bekerja bagaimana, kemudian modul matriknya dan juga yang lainnya gitu. Nah, ini contoh di ITS Bapak Ibu. Di ITS itu tidak dibuat kurikulum yang banyak, misalkan 1, 2, 3, 4 begitu. Enggak, tapi praktek baik dari ITS itu dibuat diagram Bapak Ibu. Dibuat diagram dan dicantumkan di websitenya. Misalkan kurikulum yang diminta adalah biomedik. Maka diagram ini dibuat oleh prodi biomedik, kemudian nanti dicantumkan di websitenya supaya bisa diakses. Nah, jadi menjelaskan apa misalkan. Jadi semester 1 apa, finalnya apa. Misalkan dari fundamental science-nya, ada beberapa matematik dan yang lainnya, kemudian basic engineering-nya apa. Ya, biasanya di cluster gitu ya. Basic engineering, ada fundamental science, ini contoh yang di bagian engineering tadi ya, biomedical engineering design apa saja, kemudian biomedical project apa saja, dan finalnya apa gitu, final project. Jadi dijelaskan dalam bentuk diagram Bapak Ibu. Nah, misalkan untuk yang electrical cost-nya dipilih apa saja, intelijen biomedik, asesmen teknologi, dan yang lainnya. Nah, sehingga kurikulum tentu harus berbasis OBE, menerapkan belum taksonomi, dipahami, diaplikasikan, dan juga dievaluasi dan dibuat secara berkala dilakukan pemutakhiran. Jadi tidak semua kurikulum yang dibuat misalkan ditampilkan semua enggak, tapi karena terbatas di SAR-nya itu, maka mungkin bisa didukung dengan kalau ada diagram maka cantumkan juga di beberapa website yang dituju. Kemudian juga dijelaskan mapping CPMK-nya. Ya, CPMK dengan CPL yang terlampir pada dokumen kurikulum. Jadi tidak dibuat matrik banyak-banyak, enggak, tapi dibuat bagian saja. Misalkan dalam satu prodi itu ada 10 CPL, maka nanti apa saja mapping CPMK dengan CPL-nya, maka dijelaskan. Misalkan semester 1 nanti
ada CPL 11 dan 12. MK1 dan MK2 mendukung dari CPMK 11 dan 12 tadi gitu. Nah, jadi nanti bisa dibuatkan kemampuan harus meningkat gitu ya. Jadi semester 1, semester 2, 3, 4, 8 dan 7 dan itu mendukung misalkan ini mendukung CPL 1, ini mendukung CPL kedua, mendukung CPL ketiga. Karena biasanya kalau B harus mendukung CPL-nya untuk capaian pembelajaran lulusan dan biar sesuai dengan profil lulusan. Gitu ya. Nah, adanya penyesuaian PLO dengan kurikulum dalam beberapa tahun terakhir. Ya, alasannya adanya beberapa perubahan kurikulum, misalkan diberikan bukti link website rapat kurikulum, dijelaskan juga melibatkan siapa saja. Tentu itu di pemutahiran, Bapak Ibu. Di pemutahiran kurikulum yang sudah Bapak Ibu lakukan di prodi masing-masing. Nah, evidence termasuk juga evidence saya kira. Ya, jadi possible evidence-nya misalkan diberikan dicantumkan di website tabel kurikulumnya ketika diklik muncul kurikulum semester 1 sampai semester 8. Ada MK spesialisasinya apa saja. Mapping MK prasarannya apa saja. Peta ketercapaian PLO-nya gimana. CPMK dan CPLO-nya. Ada kegiatan rapat evaluasi dan itu bersifat open Bapak. Bisa diakses dan bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan tentunya ya. Berkepentingan. Nah, ini untuk yang admission requirement-nya. Nah, ini beberapa hal gini mungkin bisa dilakukan gitu ya, menjadi titik tekan gitu ya, titik penting untuk admission recruitment. Baik, ini yang kriteria 1 ya, kriteria 1 ini juga sama. Nah, mungkin termasuk juga di admission recruitment ini ya tadi SOP yang dimiliki saya kira ya. Apa saja persyaratan menerima mahasiswa baru gitu ya. Jadi termasuk bagaimana penerimaan dari mahasiswa baru tadi. Jadi bagaimana mahasiswa melihat persyaratannya apa saja, persyaratan mahasiswa barunya dikaitkan persyaratannya apa saja, kemudian alur seleksinya bagaimana, aturan yang berkaitan dengan kompensasi masuk yang belum dipenuhi bagaimana, termasuk juga jumlah peminat gitu ya, jumlah diterima. Berarti kalau di agitasi BANPT itu di tabel mahasiswa Bapak Ibu. Pendaftar, kemudian yang lulus berapa dan semacamnya gitu ya. Jadi data keketatan selama 4 tahun terakhir. Dianalisis apa naik atau turun. Nah, ini termasuk juga dicantumkan di website Bapak Ibu. Admission Department, SOP-nya bagaimana, admission-nya, dan brosur departemen bagaimana. Nah, kalau namanya Unuja hanya membuat satu brosur Unuja, maka kalau ini departemen, maka UPPS membuat brosur begitu ya. Jadi ada brosur tersendiri untuk UPPS. Nah, sehingga apa lebih spesifik yang dituju. Ya. Nah, mungkin bisa disiapkan. Saya kira lebih spesifik ke departemennya tadi. Ya ini watchlog dan kredit. Ya, ya yang tadi ya, Bapak Ibu ya, yang CTS tadi. Jadi CTS beberapa kalau kita SKS maka kalau di mana di ASIN itu menggunakan ICTS gitu. Ada 180 kredit begitu ya. Untuk yang sarjana Bapak Ibu itu 180. Untuk yang master itu adalah 60 ECTS. Untuk yang degree ini ya yang apa time master and degree award ya 300 ya 2 kali ya 2 kali itu. Nah, biasanya begitu Pak Ibu. Jadi kalau yang ICTS-nya harus 80. Kalau kita kan sarjana 150. Ya, kalau yang magister berapa? Sesuai dengan standar SNDT kan 144 ini. Nah, ini untuk yang perhitungan. Kemarin juga diberikan contoh perhitungan Bapak Ibu. European Study Load, begitu ya. Jadi CTS tadi European Study Load Transfer Assimilation System. Kemudian satu CTS ya, dia berisi 25 sampai 30 jam, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau yang sarjana itu 180, bisa 3 tahun full, ya 3 tahun full atau 240 CTS 4 tahun full. Jadi biasanya kalau 3 tahun itu diploma ya, vokasi ya, vokasi gitu ya, vokasi itu 3 tahun. Kalau yang 4 tahun ya, eh, ya bisa 240 gitu ya. Nah, kemudian master degree 60 HCTS satu tahun full, kemudian sampai dengan 120 HCTS 2 tahun.
Nah, contoh perhitungannya begini Bapak Ibu, yang kemarin diberikan di tes itu, jadi asumsinya satu tes itu adalah 25 jam minimal atau maksimal 30 jam. Kemudian 4 tahun full untuk program sarjana berarti 240 ECTS ini dikalikan 25 jam. Berarti 6.000 Bapak Ibu, 6.000 jam. Nah, dan untuk kalau semuanya menggunakan 240 ECTS kali 30 maka 7.200 jam. Nah, sehingga untuk program sarjana 4 tahun itu antara minimal 60 dan maksimal 720 gitu. Nah, 7.200 jam. Nah, kondisinya biasanya di Indonesia ya, dia kan berbasis SKS. Ya, sesuai dengan SNDikti, satu SKS itu bisa berupa kuliah, ekspansi, tutorial. Nah, biasanya apa? Satu kegiatan proses pembelajaran 50 menit gitu. Kalau kita dipangkas ya 40 menit. Jadi per minggu per semester gitu ya. Kemudian kegiatan penugasan 60 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. Jadi totalnya satu SKS itu 170 menit atau 2,83 jam Bapak Ibu per semester. Per semester berarti ada 18 SKS, misalkan dikalikan 2,8 jam kalikan 14 minggu sehingga ketemu 700 sekian gitu. Sehingga kalau S1 4 tahun 713 jam sekian kali 2 semester kali 4 tahun berarti 5.000 Bapak Ibu. 5.700 sekian. Nah, di CITES kan tidak sampai itu minimal. Kan 6.000 tadi. 6.000. Nah, sehingga apa? Tidak memenuhi standar Eropa. Ya, jika tidak memenuhi standar ya ada kegiatan, jika tidak memenuhi standar maka tambahkan kegiatan mahasiswa. Kalau di tes itu yang kokurikuler dan kokurikuler ya. Ya, jadi beberapa tambahan KK SKPI itu juga ditambahkan Bapak Ibu. Nah, contoh di sini beban studi S1 144 SKS ditambah publikasi ilmiah, tambah 2 kemampuan bahasa, tambah 2 skim. Skim ini kayak kredit poin kalau di kita, kredit poin mahasiswa itu, sehingga totalnya 150 SKS. Ini sama dengan 240 ECTS. Nah, sehingga satuan mata kuliah di dokumen dikonversi ke ECTS. Ya, sehingga tidak cukup kalau seumpamanya hanya mengandalkan kurikulum, gitu ya, kurikulum yang 144 harus ada kegiatan-kegiatan tambahan mahasiswa. Itu untuk yang workload dan kredit gitu ya. Jadi kemudian estimasi waktu untuk menyelesaikan program, sistem kredit mengakomodir aktivitas belajar mandiri, kuliah untuk semua MK, definisi satu SKS ini mengambil pengambilan study load mahasiswa melalui proses perwalian, aturan pengambilan SKS setiap semester gitu ya. Setiap semester itu dilakukan. Ini untuk yang teaching metodologi begitu ya. Jadi teaching metodologi nanti bisa di program pembelajaran self study system atau juga mengintegrasikan beberapa full dan sebagian saja gitu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini nanti Pak tampil loh. Oh, masih tampil. Oke. Nah, metode pembelajaran Bapak Ibu. Metode pembelajaran tentu kalau bicara metode pembelajaran biasanya di RPS. Instrumen pengukuran LO-nya, keseimbangan antara pembelajaran di kelas dan self study, membiasakan independen, akademik, riset dan menulis. Makanya kalau di tes tadi kan ada 2 publikasi itu muncul di kegiatan MK-nya. Biasanya apa review paper misalkan. Kemudian ada beberapa hal yang lain ya yang terkait dengan dedicated dan teaching metodologinya gitu ya. Nah, biasanya kalau di kita itu dikaitkan dengan MBKM. Biasanya ada kegiatan juga termasuk MBKM. Pengalaman belajar mahasiswa bisa kalau di satu SKS tadi kan kuliah, responsi, tutorial, seminar, setara, praktikum dan yang lainnya. Ini kan berbeda nanti. Nah, kemudian untuk metode pembelajarannya bentuknya ini, kalau metode pembelajarannya bisa banyak sebetulnya ya. Small group discussion sampai dengan metode-metode yang lain, project based learning dan yang lainnya. Saya kira kemarin sudah diberikan pengalaman baru yang dari kegiatan-kegiatan LPIP itu sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020.
Tapi Permendikbud nomor 3 tahun 2020 sudah dicabut sebetulnya dan diganti menjadi Permendikbud nomor 53 nomor tahun 2023. Nah, ini berbicara standar 2. Kalau tadi standar 1, Bapak Ibu lebih fokus kepada kurikulum. Ya, bagaimana kurikulum dan isinya kan di kurikulum ya, lebih banyak di kurikulum ya. Nah, kalau standar 2 nanti ini kepada asesmen ya, exam, sistem konsep. Jadi bagaimana penugasan, ya ujian, penugasnya exam, sistem asesmen evaluasinya bagaimana, regulasi tugas akhirnya bagaimana, ujian berkorelasi, bagaimana korelasi antara CPMK dan CPL-nya, jenis ujiannya bagaimana, aturan untuk ujian susulan, gimana kalau ada yang sakit, tidak hadir, kompensasi gimana, itu harus diatur, harus ada kebijakannya, harus ada kebijakan, penilaian transparan. Nah, jadi biasanya dilampirkan, yang perlu dilampirkan apa saja? Soal ujian. Nah, soal ujian dilampirkan, hasil jawaban mahasiswa juga dilampirkan, rubrik penilaian, SOP, remedi, dan yang lainnya. Itu juga ditampilkan di bagian standar 2, yaitu eksamnya sistem, konsep, dan organisasinya. Nah, kaitan penilaian CPL, berarti kalau di persepsi dosen CPL, CPMK, aktivitas mengajar. Nah, kemudian penilaian. Kalau di mahasiswa, berarti dari penilaian itu dilakukan keselarasan antara aktivitas mengajar dosen dan mahasiswa, apakah sudah tercapai CPMK-nya dan apakah juga mendukung CPL keberapa. Baik. Nah, biasanya kalau dosen itu menyusun RPS-nya kan CPL dulu, CPL yang dibebankan ke mata kuliah, baru nanti CPMK-nya apa muncul, kemudian dibuat dalam bentuk aktivitas mengajar atau RPS. Nah, ini contoh soal penilaian yang diberikan di tes ya. Unsur yang ada dalam tes biasanya nama misalkan. Makanya kalau di LPP sebenarnya sudah memberikan ya ada apa itu ya? Template untuk penilaian ya. Template untuk penilaian selain RPS kan ada penilaian juga. Nah, Bapak Ibu nanti bisa sertakan di tes soal tesnya disertakan di masing-masing prodi. Pastikan bahwa dosennya ketika ada soal tes itu nama dan kode MK-nya, kemudian bobot SKS-nya, waktu dan alamat tesnya berapa, sifat tesnya bagaimana, sub CPMK-nya, CPL, dan deskripsinya. Deskripsi tes serta bobot setiap soal. Nanti dimasukkan di bagian soal. Nah, ini punya ITS. Contoh saja, contoh praktek baik. Nah, saya kira LPP sudah mengupayakan itu ketika ada di RPS, sudah menentukan mata kuliahnya apa, tanggalnya, kemudian dosen pengampunya siapa, waktu ujiannya. Ya, waktu ujian 60 menit, ujian tertutup, tutup buku misalkan. Kode kelas, ruang, ya, termasuk sub CPMK-nya begitu ya. Soal-soalnya, oh satu soal ini ada beberapa soal, kemudian bobotnya berapa. Ada juga sub CPMK kedua, mahasiswa mampu merumuskan masalah penelitian dan menyusun hipotesa, maka soalnya apa, bobotnya berapa gitu. Nah, kalau semua dosen di prodi sudah menyusun apa penilaian di awal semester, saya kira tidak susah-susah nantinya itu. Jadi sudah tinggal menjalankan sistem by sistem. Ya, kadang ya itu yang mungkin menjadi tantangan tersendiri di prodi, harus memastikan bahwa perencanaan, pengujian dan sebelum hal-hal yang lain itu bisa dilakukan di awal atau sebelum perkuliahan itu dimulai. Ya, berikan contoh untuk ujian sebagai lampiran, eviden pada ASIN. Nah, di ASIN itu juga di klaster Bapak Ibu, apa MK basic, MK dasarnya apa, begitu ya. Kemudian MK umum yang digunakan. Kemudian ada MK spesifik skill, ada general skill. Nah, sekarang itu dibagi Bapak Ibu ya, di Unja ada mata kuliah umum, mata kuliah pilihan, mata kuliah core study dan yang lainnya, untuk prodinya dan yang lainnya. Bapak Ibu lebih paham di prodinya masing-masing gitu, di generate gitu ya. Itu standar 2 berbicara exam, itu ujian. Standar 3 Bapak Ibu berbicara resource. Ya, berbicara resource dalam hal ini adalah hal-hal yang dimiliki, resource yang dimiliki oleh uh, apa? Oleh prodi tersendiri atau institusi sendiri gitu. Misalkan
Capture 3.1 staff and staff development. Bagaimana komposisi dari teaching staff-nya. Ya, kemudian program pengembangan staff melalui pelatihan, penelitian, roadmap penelitiannya bagaimana, ya dosen ya, masuk dosen, sistem rekrutmennya bagaimana, begitu. Ya, sehingga nanti dividen data apa yang dibutuhkan berarti data yang perlu dilampirkan berarti data-data yang ada di bagian ini. Nah, misalkan data pengembangan staff, hasil survei kepuasan visiting lecturer dan yang lainnya. Kemudian di 3.2 student support and student service. Dukungan prodi untuk mahasiswa baik dari sisi administrasi atau pengajaran. Ya, berarti apa? Untuk mendukung ketercapaian CPL, misalkan website, guidance list, ya apa, panduan praktis begitu ya, dan yang lainnya. Kira-kira yang membantu mahasiswa itu untuk belajar. Gitu. 3.3 ini finansial, ya, fund and equipment, financial resource, gitu ya. Kemudian nanti di cruise ke Euro gitu, regulasi kerjasama internal dan eksternal, dokumen MOU, ya dokumen MOU. Ya saya kira beberapa standar yang dimiliki Ban PT juga mengakomodir, cuman itu berbeda standar Bapak Ibu dan BPK. Nah data melengkapi data, nah saya kira di beberapa kegiatan mungkin riset semester, visiting professor, seminar, dan yang lainnya dapat menggunakan Excel atau MPS. Nah, ini untuk yang academic staff quality. Ya, misalkan dicek misalkan yang menjadi profesor sudah berapa, asisten profesor berapa, kemudian visiting profesor, part-time lecture, dan juga full-time lecture, dikalkulasi dari full-time equipment dari staff. Jadi misalkan ada dosen yang paruh waktu di pemerintahan berarti pas gitu ya. Tapi ada full yang di sini. Nanti bisa ditentukan gitu ya, ditentukan dari academic staff quality memunculkan ini untuk yang staff student ratio ya, rasio dari mahasiswa dan juga ya akademik sekian, tahun akademik sekian, maka nanti totalnya berapa, total FC-nya dan juga rasionya berapa. Nah, saya kira di beberapa dokumen akademik nasional ada ya rasio untuk antara mahasiswa dengan dosennya. Nah, itu di standar 3 kepada resource, ya, resource itu staff, dosen dan juga teknik. Standar 4 Bapak Ibu kepada transparansi dan dokumentasi. Ya, transparansi dan dokumentasi isinya apa? Isinya adalah 4.1 itu modul description. Itu apa? Hangout, ya modul hangout yang memuat informasi berkaitan dengan kriteria asing. Kemudian misalkan seperti modul hangout MK di website prodi, misalkan ada setiap MK nanti ada modul hangoutnya, ada modul setiap di websitenya prodi masing-masing. Nah, saya kira juga perlu ada website prodi sehingga apa? Memuat beberapa informasi lebih detail terkait dengan prodi tersebut. 4.2 diploma dan diploma suplemen. SKPI yang dimuat dalam double bahasa. Nah, jadi kalau kita masih membuat SKPI-nya dalam satu bahasa, maka sebaiknya sudah mulai membuat di double bahasa, misalkan bahasa Inggris gitu. Dan nanti mungkin kalau ada alumni yang akan melanjutkan ke luar negeri itu bisa dipakai, contoh SKPI. Kemudian 4.3 relevan rule, etika bagi dosen, kode etik saja ya, kode etik bagi mahasiswa, kode etik masih dosen, kode etik bagi tandik dan yang lainnya, dokumen dan hak kewajiban mahasiswa apa saja yang akan diperoleh ketika dia belajar di prodi tertentu, di prodi selama 4 tahun. Nah, itu yang akan dilakukan. Nah, ini saya kira modul deskripsinya bisa berisi ini ya, beberapa deskripsi gitu ya, modul identification kode, personal, credit point, modul konten dan juga yang lainnya gitu. Nah, ini yang di SKPI biasanya memuat apa nama kalau di tes NRP ya, kalau kita NIM kan, NIM mahasiswa, nama fakultas, kita ada departemen berarti langsung prodi, profil kemampuan mahasiswa melalui akademik dan non akademik, IPK mahasiswanya, peringkat mahasiswa di kelas. Ya, jika saat ini seperti tidak memuat kemampuan individu di dalam SAR, tuliskan dan ada perencanaan untuk perbaikan. Ya, jadi belum memuat kemampuan individunya bisa ditulis di dalam relevan rule. Ya, saya kira relevan rule ini untuk beberapa
ini ya dokumen-dokumen yang perlu disediakan gitu institusi dan juga bisa diakses oleh mahasiswanya. Nah, itu standar 4 tadi bicara tentang transparansi. Standar 5 ini terakhir biasanya Bapak Ibu apa? SPMI. Ya, SPMI Quality Management, ya Quality Management. Ya, Quality Management di sini berarti SPMI dan SPMI, prinsip PDCE. Jadi dia atau PPEPP Bapak Ibu. Kalau di apa di AI atau Akuntansi Nasional itu adalah PDCE. Plan, Do, Check, Action. Kalau di kita mengenal siklus SPMI itu adalah PPEPP. Apa penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Nah, di evaluasi salah satunya AMI ya Bapak Ibu. Nah, jadi sistem penjaminan mutunya gitu ya. Jadi penjamin bagaimana apa mahasiswa itu terjamin proses pembelajarannya gitu ya, dan proses pembelajarannya. Nah, kemudian nanti beberapa yang dilampirkan berarti internal dan eksternal evaluasi, statistik data dari mahasiswa baru ya. Kemudian alumni juga nanti dicantumkan di bagian itu. Jadi double degree program dan yang lainnya gitu. Jadi lebih mengarah pada SPMI yang dimunculkan PDCE. Nah, eviden untuk menjawab kriteria keenam, kriteria 6 ini biasanya yang berkaitan dengan penjaminan mutu SPMI. Lihat panduan standar yang digunakan untuk evaluasi pelaksanaan standar kami, RTL, rapat tinjauan manajemen. Nah, setiap kali ada visitasi biasanya Bapak Ibu ya bisa minta itu mana rapat hasil tinjauan manajemen. Padahal rapat tinjauan manajemen itu bisa bertingkat Bapak Ibu. Mulai dari tingkat prodi, kaprodi dengan para dosennya, tingkat di PPS, dekan dengan para kaprodinya, dan tingkat institusi. Nah, ketika ada proses AMI, audit mutu internal, ada temuan, dan itu bisa dituntaskan di prodi, maka nanti tuntaskan di prodi. Lakukan rapat tinjauan manajemen prodi. Ketika tidak tuntas di prodi, maka Bapak Ibu bisa bawa ke UPPS, begitu ya. Bisa selesaikan di tingkat UPPS. Ketika tidak bisa dibawa temuan itu tidak bisa dipecahkan di tingkat UPPS, maka dibawa ke institusi Bapak Ibu. Gitu. Nah, harapannya begitu. Sehingga apa? Masing-masing prodi, UPPS, dan juga institusi itu punya rapat tinjauan manajemen yang secara berkala sesuai dengan IPD per semester evaluasi proses pembelajaran. Gitu. Ada SAR, evaluasi perencanaan, pelaksanaan, hasil pembelajaran, pemeriksaan portofolio MK oleh Kaprodi dan KPR. Kalau di ITF namanya KPR, Kantor Penjaminan Mutu. Gitu ya. Kemudian ada unit pengembang pembelajaran di bawah. Ya, kalau di kita itu ya LPDP begitu ya. Sosialisasi dan workshop pemahaman sistem BBI yaitu KPM ya sosok dan yang lainnya. Nah, ini beberapa kriteria di kriteria 6. Beberapa ini beberapa pertanyaan saya kira terkait dengan hal-hal yang karena di SAR itu Bapak Ibu dia berupa pertanyaan dan harus dijawab gitu. Harus dijawab untuk masing-masing standar tadi 1 sampai 5. Nah, ini untuk standar SPMI yang DTS. Ya, makanya tadi saya sebutkan, DTS itu hanya punya 8, Bapak Ibu. Ada 8 saya kira, ada 8. Jadi, pendidikan, penetapan, penelitian, PKN, dan standar tambahan. Tambahan ini pengembangan menyesuaikan dengan SPMI. Ya, dia mengakomodir Permendikbud nomor 3 tahun 2020, kalau sekarang, dan Permen Ristek Dikti 44 tentang penjamin mutu. Tapi sekarang Permendikbud 33 sudah dialihkan kepada Permen Dikbudristek 53 tahun 2023. Nah, kalau di ITS itu anatomi ban PT itu kan 9 kriteria. 9 kriteria itu berarti apa? PMTS, tata kelola, mahasiswa, SDM, keuangan sarana, pendidikan, penelitian, PKM, dan luaran. Gitu. Baru di 10 itu pengembangan S1 ke kelompok 2. Gitu. Nah, ini contoh di ITS itu panduan SPMI untuk sarjana, magister. Jadi ITS punya beberapa sesuai dengan jenjang programnya. Sarjana ada, magister ada, dokter ada, kemudian juga ada instrumen audit, SKP, dan laporan dan form AMI. Nah, ini untuk evidence dokumennya, gitu ya. Standar 1 apa yang dimiliki, standar 2 apa, standar 3, standar 4, dan standar 5. Jadi kalau standar 5 berarti apa? Internal Quality Audit, SWOT, analisis dokumennya, survei dokumen, kemudian SPMI, ya.
Ya, semua dokumen baik SAR dan lampiran harus berbahasa Inggris. Ya, jadi harus ditranslate ke bahasa Inggris. Ya, untuk akreditasi hasil. Laporan evaluasi diri atau self assessment report. Ya, jadi kalau SAR itu sebenarnya sama dengan LED, Bapak Ibu. LED yang dibuat oleh prodinya, gitu ya. SAR prodi dan joint SAR. SAR harus menjawab semua guiding question secara lengkap, namun ringkas dan lampiran. Jadi yang SAR ini maksimal sebenarnya kemarin 100 ya, 100 halaman, lampiran tidak terhitung. Jadi nanti mungkin lampirannya kalau tidak dicantumkan di SAR-nya maka dimunculkan di bagian-bagian ya itu. Nah, ini beberapa evidence dari dokumen ASIIN. Baik, saya kira itu untuk yang ASIIN karena kita belum dapat materi yang FIBA A atau IABE, ya, belum bisa kita lakukan paparan hari ini, Bapak. Mungkin di lain waktu kalau kami sudah dapat, kami coba bisa membedakan. Kalau IABE kemarin ada Iya, 3 Pak. malah standar dari apa? Standar dari IABE itu hanya 3 standar. Nah, makanya berbeda. Berbeda masing-masing agensi itu. Kalau nasional sama rata 9 standar. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu untuk paparan ini workshop akreditasi internasional. Selebihnya mungkin saya berikan kepada Pak Bredi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Ade kan ada. Baik, jadi kita langsung sambung ya materinya Bapak Ibu pada diseminasi kedua berkaitan dengan akreditasi di PT KIS ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Fawaid yang tempoh hari sebagai peserta di sana. Silakan Pak Fawaid, sudah siap ya Biarkan ya Allah. Pak Fawaid? Biarkan kasih internasional Sekarang. dengan Pak Bukon. Mari pelatihan di ICS begini Pak. Oh, ada pelatihan berita Pak. Iya, Pak Fawaid gimana? Bukon Pak Inyong. Berapa orang yang ikut? Ya, pada diseminasi percepatan akreditasi prodi di PT KIS. Beda standar lagi. Kalau asli itu Eropa. Kalau lihat dia nanti. Oke, lihat. Respon Pak Fawaid. Silakan Pak Fawaid. Tadi bilang masih ada kegiatan, Iya. makanya saya dulu tadi. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Fawaid ya untuk diseminasi yang kedua, barangkali dari Bapak Ibu ada pertanyaan ya atau perihal yang ingin disampaikan dari pemaparan tadi. Yang pertama untuk akreditasi internasional, sebenarnya kami tempoh hari itu memang ada tiga ya, ada tiga agensi, ada ASIIN, kemudian FIBA-A dan IABI. Nah, yang ASIIN dan FIBA-A ini kan berbasis di Eropa, di Jerman, sedangkan yang IABI ini berbasis di Indonesia sebenarnya. Ada di Indonesia. Jadi Indonesia sudah punya badan akreditasi nasional yang itu IABI. Baik Pak Fawaid sudah bergabung ya. Sudah. Oh ya, sudah. Enggak Pak, Monggo Pak Fawaid. masih nelpon kayaknya. Ya, nanti singkat padat Pak Fawaid. Halo. Ya, ya. Monggo Pak Fawaid bisa sharing-sharing cerita-cerita Oh, dari hasil waktunya saya Pak ya Fawaid. sekarang ya. Nggih, Enggak Pak. dari hasil Ya, kemarin. memang saya niat untuk mengajari Pak Wahab memang di forum ini. Oke, siap. Oke. Monggo, waktu dan layar dipersilahkan untuk Pak Fawaid. Nih, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Furkon sebagai LPPM yang saya hormati, Pak Bredi sebagai pengikut setia Pak Furkon, tidak seperti Pak Idil. Dil, gabung wah. Oke, nanti di-cut Pak Furkon, mohon maaf.
Pak Idil Saya utus kebetulan. memang di lapangan kalau Pak Idil, Pak. Oh, enggak, Jadi Pak. biar di lapangan itu Kebetulan di terdeteksi. kami ada apa namanya Garap Borang Lam Emba, Pak, yang salah satu dosen tetapnya adalah Pak Idil. Jadi lebih kerasan di FAI karena saya target, Pak. Kalau tidak terakreditasi ekonomi syariah, dosen-dosennya saya mutasi ke Pancamarga semua. Bagus. Oke. Makasih semuanya, teman-teman. Ini saya sekedar sharing dengan teman-teman tentang apa kegiatan yang dilaksanakan di Kopertais kemarin. Seperti biasa bahwa setiap ada kegiatan akreditasi eh, LL Dikti ataupun Kopertais selalu mengundang perguruan tinggi di bawah naungannya ya. Jadi kalau FT, FKes, kemudian Soshum pasti diundang oleh LL Dikti. Kalau FAI diundang oleh Pertais. Juga bisa diundang oleh LL Dikti. Nah, namun demikian, eh, apa yang disampaikan oleh Kopertais kemarin, saya izin share, Pak. Ada 3 materi yang disampaikan oleh Kopertais itu. Sebentar, Monggo Pak, sudah bisa Oke. kan ya? Sudah bisa, Pak. Oke. Eh, Kok lama? Kok lama? Nah, ini Pak Furkon yang Siap, siap. disampaikan oleh Kopertais. Perspektifnya berbeda ya antara yang disampaikan oleh Kopertais dengan dengan yang kami pahami. Jadi kalau Kopertais itu adalah masih mengajari tentang dasar-dasar apa itu akreditasi, kemudian bagaimana langkah akreditasi, terus perbedaan akreditasi antara LAM Emba dan LAM Dik. Tetapi kalau di Fakultas Agama Islam yang ada LAM Emba dan LAM Diknya itu sudah bisa bermanuver, Pak, berimprovisasi. Jadi datanya bisa bisa kita improvisasi. Kalau mereka masih data-data normatif, tapi kalau di kita sudah karena berpengalaman, artinya sudah memiliki pengalaman sebelumnya sehingga data-data terkait dengan akreditasi itu sudah bisa kita improvisasi dan dikembangkan. Nah, ini yang disampaikan oleh Kopertais, Pak Furkon. Siap, Jadi siap Pak. percepatan akreditasi program studi dan institusi PTKIS Kopertais wilayah 4, kemudian SPMI ini Ya, mereka mengajari SPMI. Baru tahun 2023 Kopertais masih mengajari tentang SPMI, SPME, kemudian tentang mekanisme audit mutu internal, pengangkatan asesor dan seterusnya. Yang sebenarnya di Universitas Nurul Jadid ini sudah berjalan berkat Pak Furkon. Oke, betul. Berkat Pak Furkon. Saya tegaskan lagi, Wah. LPPM sejak dipegang oleh Pak Furkon menerapkan SPMI, SPME, audit mutu internal, MONEF, itu saya acung jempol dan saya kira itu sangat membantu terhadap akreditasi di program studi Pak Furkon. Walaupun kadang-kadang kita juga kelimpungan menyiapkan data-datanya Pak Furkon. Siap, siap, siap. Ya, tapi itu baru LPM tahun sekarang yang dipegang oleh Pak Furkon. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi standar pendidikan tinggi. Ini yang disampaikan di Kopertais ya. Ada IKU, ada IKT. Yang sebenarnya ini sudah diturunkan dalam Renstra Universitas Nurul Jadid. Di breakdown lagi menjadi RKAT, di breakdown lagi menjadi RKAT yang diturunkan ke fakultas-fakultas, oleh fakultas ke prodi-prodi. Artinya mereka masih memperkenalkan, padahal kita sudah menerapkan. Itu ya, Furkon ya. Sehingga saya lebih banyak istirahatnya di kegiatan Kopertais kemarin. Nah, perkembangan PTKIS Kopertais 4 Surabaya. Jadi ini hanya data saja bahwa jumlah PTKIS ada 185 di bawah naungan Kopertais, yang universitas ada 34, yang institut ada 31, yang sekolah tinggi STI itu ada 120. Kemudian ini perkembangan program studi di seluruh PTKIS Jawa Timur ada 661 program studi per 1 Oktober 2023.
kemudian percepatan PTKIS tahun 2021, 12 prodi dan seterusnya. Ini hanya data-data PTKIS di Jawa Timur, Pak Furkon, di bawah naungan Kopertais. Target kegiatan ya, pemetaan status akreditasi, kemudian penyusunan roadmap pendampingan akreditasi. Ini sebenarnya kegiatan internal yang dilakukan oleh Kopertais, penguatan kapasitas pengelolaan PTKIS dalam mempersiapkan akreditasi program studi dan institusi. Saya tegaskan lagi bahwa kegiatan di Kopertais kemarin, karena saya diberi waktu untuk menjelaskan hasil kegiatan di Surabaya kemarin, mereka hanya membahas tentang mekanisme secara normatif ya tentang akreditasi, APT dan prodi dan bagaimana syarat-syarat yang harus dilakukan ketika melaksanakan akreditasi. Nah, ini kita sudah melaksanakan semua ini masing-masing fakultas. Output workshop dan seterusnya. Oke, ini pertemuan pertama Pak Furkon. Kemudian pertemuan kedua saya share juga videonya. Mudah-mudahan Pak Wahab masih fokus on stay pada saya. Oke. Nah, ini baseline akreditasi prodi dan institusi dan pembentukan gugus akreditasi. Jadi di Kopertais itu saat ini sudah membentuk gugus akreditasi yang seluruh akreditasi di bawah naungan Kopertais wilayah 4 Surabaya itu terpantau status akreditasinya, status expirednya, kemudian kebutuhan untuk memperoleh akreditasi baik, unggul, dan baik sekali. Jadi mereka bisa memantau dan kalau ada perguruan tinggi atau ada prodi yang masa akreditasinya sudah hampir habis, mereka akan melakukan pembinaan-pembinaan gitu. Nah, kira-kira inilah ada 26% mungkin ya. Ini persen apa jumlah ini? APT. Nah, ini kemarin yang saya sanggah di Kopertais bahwa APT, Ban PT di perguruan tinggi Kopertais itu yang sudah hampir kadaluarsa, salah satunya selain Stit Muhammadiyah Lumajang, ada Universitas Nurul Jadid. Saya sampaikan data itu data lama, Pak. Sebenarnya yang terbaru adalah Universitas Nurul Jadid sudah lolos pantau dan artinya itu ada perpanjangan itu ya, perpanjangan akreditasi selama 5 tahun ke depan dengan status B atau statusnya apa Pak Furkon? Baik sekali apa B ya? B ya, Nggih, B betul. 6 bulan kemudian UNUJA diperkenankan atau wajib melakukan ISK untuk konversi dari status B ke status baik sekali. Nah, oke, ini kira-kira ya. Kemudian pertemuan ketiga. Bentar. Pertemuan ketiga kemarin di Kopertais itu menjelaskan tentang roadmap PTKIS Tapal Kuda Jawa Timur, wilayah Surabaya. Nah, roadmap 2021 SPMI, roadmap 2022 penyempurnaan SPMI, ini roadmap, tetapi pelaksanaannya baru terlaksana di tahun 2023. Artinya, secara keseluruhan itu lebih awal kita, ya, lebih awal UNUJA dalam melaksanakan penerapan atau implementasi penjaminan mutu di lingkungan perguruan tinggi. Ada pelatihan auditor. Ini Pak Furkon perlu mungkin ya, perlu dipertegas aturannya. Itu auditor itu harus LL Dikti atau Kemenak juga boleh mengeluarkan sertifikat auditor. Kalau dari pengalaman di tes itu, tidak wajib harus dari LDT atau dari Kemenak begitu. Bisa melaksanakan sendiri dan dilakukan pelatihan. Artinya auditornya yang sudah lulus itu di sertifikatnya itu legal atau tidak ya, diakui atau tidak oleh Kemdikbud ya atau oleh Intinya begini, Badan. jadi kalau ada auditor yang sudah dilatih dan sudah mendapatkan pembekalan tentang audit mutu internal itu sudah cukup, Pak. SK. SK yang kita itu kan dari apa? Perbanas sama LDikti yang tanda tangan itu, yang auditor kita itu. Kalau Oh Kemenak gitu. mungkin ya Kemenak misalnya.
Oke, bisa dipakai. baik. Kemudian di tahun 2024 target dari Kopertais 25% dari jumlah 183 tadi itu terakreditasi unggul PT-nya, kemudian 30% baik sekali, 30% baik, 15% belum terakreditasi. Ini secara roadmap yang dilakukan oleh Kopertais Wilayah 4 Surabaya. Nah, 2026 45% ya. Ini hanya roadmap, tapi fakta di lapangan dan pendampingan bagi PTKS di lapangan juga belum tentu ya bisa tercapai secara keseluruhan. Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar ini baru dijelaskan, padahal tahun 2022 kemarin Unuja sudah bekerja sama dengan beberapa PT KIS Tapal Kuda untuk melaksanakan kegiatan MBKM Mandiri. Ini baru di sounding ke teman-teman PT KIS di Jawa Timur. Karena kita sudah menerapkan ini. Ya biasa, geng-gengan ya. Geng-gengan jadi nggak mau mengakui kegiatan Merdeka Belajar yang sudah berjalan selama ini. Oke, baik. Ini apa ini? Merdeka Belajar episode. Aduh. Nah, episode ke-26 meneruskan transformasi dengan meringankan beban administrasi dan finansial akreditasi. Jadi kalau apa namanya sebelum dan sesudah akreditasi ya, saya juga tidak begitu paham ini sebenarnya ini, karena ini penjelasan-penjelasan yang sebenarnya Ini diperuntukkan. Pak, apa peraturan Permendikbud nomor 53 itu Pak. Oh, yang baru ya Pak Furkon ya? Iya, yang baru Oke, itu. oke, oke. Jadi Baik. dipaparkan lagi oleh. Nggak tahu berlaku juga nggak untuk yang PT KIS atau Kemenag gitu ya. Ya itu maksudnya, maksud saya itu, ini kan sebenarnya untuk perguruan tinggi di bawah Kemdikbud ya, kan surat edarannya kan memang Permendikbud itu. Iya, Permendikbud Ristek itu. Iya, Tapi Permendikbud juga Ristek. terakomodir mungkin ya di Kemenag. Ya, ya Ya, mungkin iya, mungkin tidak, Pak Furkon. ya, ya. Status akreditasi disederhanakan ya. Ini turunan dari Permendikbud itu. Ini juga sama, pembiayaan akreditasi wajib. Sama ini Pak Furkon, semuanya begitu. Ya, Ya, jadi Pak Furkon secara keseluruhan, pengalaman yang mungkin bisa saya bagikan pada teman-teman dosen dan kaprodi adalah pelaksanaan kegiatan di Kopertais itu lebih menjelaskan tentang prosedur akreditasi, syarat-syarat yang diperlukan ketika akreditasi, kemudian dokumen-dokumen yang dibutuhkan ketika proses akreditasi. Yang sebenarnya penjelasan-penjelasan itu sudah pernah kita lakukan gitu ya di Unuja secara umum sudah pernah kita lakukan, baik Lamdik, Lamemba, Laminfokom ataupun Lam PTKes, itu semua sudah kita lakukan dan alhamdulillah memperoleh predikat mayoritas baik sekali ya, baik sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertemuan itu juga menekankan atas kegiatan penjaminan mutu di perguruan tinggi. Jadi mulai 2023 ini rupanya Koperta itu sudah berkonsentrasi kepada perguruan tinggi untuk menerapkan penjaminan mutu ya, dan perangkat-perangkat di bawahnya. Ya baik itu dalam pemenuhan auditor, kemudian pemenuhan standar, kemudian dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat proses penjaminan mutu di perguruan tinggi. Itu mungkin Pak Furkon, dan di Unuja sudah terlaksana berkat teman-teman LPM yang selama ini sudah bekerja keras. Terima kasih Pak Furkon. Mungkin setelah ini Pak Wahab itu suruh presentasi, karena itu ikut pelatihan di Surabaya, waktunya lebih lama betul. daripada saya Pak Furkon. Ya, nanti akan agenda sendiri Oke. Pak. Oh, ada sendiri ya. Oke, terima Oh, kasih Pak katanya Furkon. lagi anu, Oke. Oh iya Pak Furkon, di ya, FAI ini jadwal Lamdiknya sudah keluar siap. tanggal 2 PBA. TBA tanggal Oh ya. 27 28.
Pas 27. pelaksanaan Expo itu. Oh, 278 Jumat Sabtu ya? Jumat Sabtu, 27, Oh, iya. 28, 29 kita wisuda. Ya Siap. mudah-mudahan nanti bisa membagi itu pimpinan, kemudian teman-teman yang terlibat di Expo dan pameran, juga teman-teman yang terlibat di akreditasi PBA. Saya kira itu Pak Furqon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Pak Fawaid untuk paparannya ya. Padat, jelas ya, singkat, alhamdulillah gitu. Jadi intinya kalau yang tadi diseminasi itu untuk akreditasi internasional, kalau yang Pak Fawaid itu untuk percepatan kira-kira gitu ya, percepatan akreditasi prodi. Ya, kalau kita gabungkan bagaimana percepatan akreditasi internasional gitu ya untuk setiap prodi di Universitas Nur Jadid. Kalau di kira-kira yang go internasional yang mana Pak Fawaid? Kalau yang terkait dengan akreditasi ASIIN atau akreditasi internasional di lingkungan FAI, ini Pak, di FAI itu kan ada 9 prodi, Ya, jumlahnya sangat besar, kemudian masa matinya itu maraton, masa aktifnya itu maraton. Jadi setelah PBA ini ada ES yang sedang berlangsung ya, sekarang. Setelah ya. ES ntar ada KPI, setelah KPI ada PGMI. Jadi untuk berpikir ke internasional Internasional. masih belum ini karena Masih belum. matinya maraton, Pak. Siap. Ya, saya kan nggak mati bersamaan aja, Pak. Ya, kalau mati Malah tambah bersamaan bingung gitu. kita tahlilan bersama, Pak. Lah ya itu. Baik, terima kasih Pak Fawaid. Monggo Bapak Ibu serta barangkali ada hal yang perlu di-sharing atau ditanyakan. Silakan. Pak Chef mungkin kok open mic ya. Monggo. Atau Pak Sulis ya. Sudah cukup kita dari dua materi ini yang luar biasa. Akreditasi internasional. Tadi ada Pak Sulis monggo Pak Sulis karena Pak Sulis juga pernah ikut ini ya, macam workshop atau seminar tempoh hari untuk akreditasi internasional. Gimana Pak Sulis? Ya, ya Pak Sulis. Itu ada komentar dari Pak Sep, clear enough. Oh ya. Clear, Oh, enough. clear enough. Oh, clear Ya. enough Pak. Clear, enough. Ini cukup Pak pertemuan ini maksudnya. Gitu Pak Sep ya. Ya baik Bapak Ibu juga jangan lupa ya isi daftar hadir di form linknya. Enough clear. Ya. Ya, kalau sudah clear enough, ya cukup Pak, berarti artinya itu. Saya mau menunjukkan ini sebetulnya, cuma tidak ketemu. Ditaruh mana sama Pak Idul ya? Skema prodi-prodi yang memungkinkan ke agensi apa, gitu. Ya, agensi apa. Jadi, oh ini saja mungkin saya anukan ya. Mana ya? Lupa Pak. Ya, ditaruh filenya ini, Pak Idul yang naruh filenya. Lupa saya. Jadi prodi-prodi kita itu kira-kira masuk ke skema apa? Kalau semuanya ke AI gitu. Nah, karena tidak ketemu mungkin ya di lain waktu saja kalau begitu. Mungkin Pak Idil ingat mungkin. Ketemu Pak Furqon, itu Pak Idil nge-share itu. Oh gitu ya. Oke. Tidak ketemu saya cari ini. Taruh di mana? Jadi skema-skema prodi-prodi yang memungkinkan untuk reakreditasi internasional. Apa Pak? Oh, no, no. Oh, enggak ya? Ya saya kira cukup Pak. Sementara nanti mungkin di sesi berikutnya akan ada yang berkaitan dengan LPPM, pengawasan dan penjaminan mutu, misalkan akreditasi. Nanti kami undang Pak Wahab sebagai narasumber. Kemarin sudah ikut akreditasi pembinaan Infocom. Kita undang prodi-prodi Infocom begitu untuk dilakukan. Nah ini barangkali. Ini tahu. Oh ya ini. Oh ya ini. Nah ini yang ditampilkan oleh Pak Idil ini sempat saya konsultasikan dengan Prof. Aulia. Prof,
kira-kira prodi-prodi ini masuk di mana, Prof? Gitu. Nah, ini pembagiannya. Misalkan kalau ekonomi karena multi begitu, ekonomi, hukum, IAT ini bisa masuk di FIBA A. Kemudian kalau yang berbasis kesehatan, kemudian yang engineering, ini masuk di ASIN. Kalau yang bisa multi multi keilmuan, misalkan IAT, nah ini IAT sama hukum bisa masuk di FIBA A atau Pasquin gitu. Jadi di antara tiga pilihan inilah kira-kira gitu, Pak. Jadi kita di antara tiga pilihan ASIN atau FIBA A atau Pasquin itu tadi. Di samping juga ada IABE ya tadi ya. IAB, ya. IAB itu lebih kepada elektrik apa? Elektro. Ya saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pemaparannya pada Pak Furkon dan Pak Fawaid. Terima kasih atas materi diseminasinya. Juga kepada Bapak Ibu peserta yang hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sharing ya hari ini itu bisa bermanfaat ya nantinya untuk akreditasi kita baik yang nasional ataupun yang internasional. Amin, Pak. Amin. Oke, mari kita tutup pertemuan virtual kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, makasih Bapak Ibu. Jangan lupa hari Sabtu kita ada AMI untuk FAI ya, prodi-prodi FAI. Mohon disiapkan ininya, maksud saya apa? Tenaganya biar terbagi.